اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna rabbi bin nasi laraufur rahim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Mushola Al-Mukhtar Mukarram Ustaz Haji Zainuddin, orang tua kita Bapak Haji Muhammad Tupah, juga Ustaz Sanusi Ma'ruf, dan para jamaah sekalian yang saya hormati. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang senantiasa kita baca membawa berkah dan menjadi syafaat buat kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian yang saya hormati, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita awali dengan membaca ummul kitab surah Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah selalu mengampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, kaum muslimin dan muslimat. Allah berikan kita, anak-anak kita, keluarga kita taufik dan hidayah serta ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, yang banyak
kita dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabb'ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Baik para jemaah, kita buka Al-Quran surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar, Inna a'tayna Al-Kautsar, halaman 7. Halaman 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Kita lihat tajwidnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna, nun bertasydid gunnah atau wajibul gunnah atau tajibul gunnah, ya. Gunnah jadi boleh, artinya jamu. Inna mad tabi'i ketemu hamzah di lain kalimat, namanya mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Inna a'tainaka, naka, na mad tabi'i atau mad asli. Inna a'tainakal kautsar, alif lam qamariyah, alif lam qamariyah. Al-kautsar, alif lam qamariyah. Fasalli lirabbika wanhar. Wanhar, nun ketemu ha, idhar halqi. Nun ketemu ha, idhar halqi. Fasalli lirabbika, linya jangan dipanjangin, ya. Kadang-kadang suka ada yang baca fasalli lirabbika, panjangan dari matobi, padahal enggak ada huruf ya-nya, ya. Fasalli lirabbika wanhar. Nun ketemu ha, idhar halqi. Inna nun bertasydid gunnah atau wajibul gunnah atau tajibul gunnah. Inna syani'aka matabi. Inna syani'aka huwal abtar. Alif lam al-abtar, alif lam qamariyah. Qalqalah surah. Abtar, ya. Tafsir tebal. Abtar. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikanmu nikmat yang banyak. Inna
kembali kepada Allah. A'tainaka, telah memberikan kepadamu al-kautsar, nikmat yang banyak. Fasholli, maka dirikanlah salat, wanhar, dan berkorbanlah. Fasholli rabbika, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Ini namanya surat Al-Kautsar. Juga ada yang mengatakan wa tusamma suratul Nahl, dinamakan juga surah An-Nahl. An-Nahl artinya korban, ya, karena salah satu perintah dalam Al-Quran kita untuk berkorban itu adalah dalam surah Al-Kautsar atau surah An-Nahl. Di ayat yang kedua, washolli li rabbika wanhar. Kata-kata wanhar fi'il amr, perintah untuk berkorban. Nah, berkorban apa? Secara bahasa arti berkorban itu luas. Bisa korban dengan jiwa dan raga kita, bisa juga korban dengan harta kita. Tapi ada juga ulama yang mengatakan wanhar di sini adalah berkorban dengan hewan korban yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Yaumun Nahr, pada hari raya kurban, ya. Itu kata-kata Anhar. Maka Al-Kautsar dinamakan juga Suratul Nahr, ya, Suratul Nahr. Pakai H, bukan pakai H. Kalau pakai H, An-Nahr, ya, nanti lagi artinya sungai, ya, ini sungai, ya. Nah, Al-Kautsar juga bisa diartikan nama salah satu sungai. Nahrun fil Jannah, salah satu nama sungai di dalam surga itu ada yang namanya Telaga Kautsar, Sungai Al-Kautsar namanya, ya. Nah, surah Al-Kautsar ini diturunkan di Makkah. Ada khilaf ulama yang juga mengatakan di Madinah, ya. Nah, ini ayat yang ke-108. Surat yang ke-108. Ini surat yang paling enak, surat bacaan. Surat bacaan kalau buat surat sunnah, ya. Buat surat sunnah ini surat bacaan. Inna maqulhu. Nah, paling pendek. Biasanya kuliah kulhu. Nah, ini lebih pendek lagi nih, karena cuma 3 ayat, ya. Cuma 3 ayat gitu. Dulu saya pernah dapat ijazah inna a'tayna al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Abtar. Kalau yang tua-tua tahu kali, ya. Itu buat orang kalau dipukul langsung keluar. Abtar, udah terputus gitu. Jangan dipakai, kita salah tahu kan. Karena anak kita lagi enak-enak bercanda kan tahu aja gitu, ya. Surah Al-Kautsar ini ada asbabun nuzulnya. Ada asbabun nuzul. Yang pertama di sini dikatakan sababun nuzulihi wa huwa an-Nas ibn Wa'il, bahwasanya ada orang kafir bernama Al-As ibn Wa'il bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masjid, ya, di masjid. Kemudian fatahaddatsa, ya, wa nasun min sanadiqi Quraisy julusun fil masjid. Nah, Nabi kumpul bersama para sahabatnya lagi asik-asik ngobrol. As bin Wa'il ini, ya, datang. Kemudian dia nanya, siapa tuh yang bertemu Muhammad? Huwal abtar, dia orang yang terputus. Jadi dia meledek Nabi, menghina Nabi. Kenapa Nabi dibilang huwal abtar? Karena beberapa hari yang lalu putra Nabi yang bernama Qasim meninggal dunia. Ya, kan di antara putra Nabi 3 orang, ya, Abdullah, Ibrahim, Qasim. Nah, ini laki-lakinya semua meninggal, mati semua sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebelum mereka balik. Sebelum 3 orang Abdullah, Qasim, dan Ibrahim ini balik, mereka sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gak seperti yang wanita. Oleh wanita dari mulai Ummu Kulsum, Ruqayyah, Zainab, Fatimah, mereka sampai dewasa, sampai menikah
Tapi anak Nabi yang tiga, Abdullah, Qasim dan Ibrahim, mereka meninggal dunia sebelum mereka balik, ya, masih kecil, usia 5 tahun, 6 tahun dan nikah. Kenapa? Jangan sampai nanti ada estafet kenabian. Tuh, jangan sampai ada estafet kenabian, makanya Allah matiin semuanya. Tuh, kalau raja kan, ya, rajanya meninggal, anaknya udah disiapin buat jadi raja. Nah, kalau Nabi enggak. Kenapa? Karena Nabi sendiri sudah menyatakan bahwa la nabiyya min ba'di, tidak ada lagi nabi setelah aku. Nah, untuk membuktikan bahwa tidak ada lagi nabi setelah aku, termasuk sekalipun dari keturunannya, maka putra-putra Nabi yang 3 orang itu semuanya Allah matikan dalam keadaan mereka masih kecil. Nah, sehingga As bin Wa'il ini meledek Nabi, abtar, ya, dia orang yang terputus, nggak bakal punya keturunan lagi tuh dari laki-laki. Nah, kita ini kan kadang-kadang anak laki-laki itu lebih kuat, nasabnya itu lebih kuat. Nah, sementara para nabi, ya, Nabi Muhammad, maksudnya Nabi Muhammad ini keturunan para habaib itu dari mana? Dari putri Nabi yang bernama Fatimah. Kuat. Karena Nabi udah bilang kuat. Kalau kita mungkin dari keturunan perempuan dianggap tidak kuat, tapi Nabi keturunan-keturunannya walaupun jalurnya dari Fatimah tetap kuat, dan mereka termasuk zuriyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita kenal sekarang dengan habaib atau sayyid, ya, atau sayyid. Itu bukan dari jalur yang laki, tapi dari jalur yang perempuan. Nah, ketika As bin Wa'il mengatakan bahwa Muhammad itu huwal abtar, dia adalah orang yang terputus dari abtar, lalu Nabi diam sejenak, turun ayat Al-Quran, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ya, tadi Nabi dikatain Nabi orang yang terputus, nah dibalas inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang membenci engkau wahai Muhammad huwal abtar, dialah orang yang terputus. Nah, dikatakan abtar ini apa? Abtar ini bisa diartikan al-maqta, yang terputus. Terputus apanya? Nah, kepada Nabi dianggap terputus keturunannya. Nah, di sini al-abtar juga bisa diartikan qalilul barakah, sedikit berkahnya, atau sama sekali nggak ada keberkahan, sama sekali tidak ada kenikmatan. Huwal abtar. Makanya ketika Nabi dibilang dzalikal abtar, ya, nah, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang membenci kau dialah al-abtar, orang yang terputus. Ya, orang yang terputus. Itu satu. Nah, kemudian menurut sahabat Anas bin Malik, qaulu Anas baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin baina adhurina, ketika Nabi sedang kumpul bersama para sahabat, tiba-tiba Nabi tertunduk. Entah apa yang membuat Nabi SAW tertunduk kepalanya. Ya, setelah Nabi tertunduk, kemudian Nabi bangun, Nabi tersenyum. Ya, Nabi tersenyum. Sahabat nanya, "Ma'al ya Rasulullah? Apa yang membuat engkau tersenyum ya Rasulullah?" Nah, kemudian Rasulullah SAW menjawab, ya, unsilat alayya anifan suratan faqara bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Begitu Nabi bangun, Nabi ketawa, tersenyum. Sahabat tanya, apa yang membuat engkau tersenyum ya Rasulullah? Ya, dari tertunduk tiba-tiba begitu, ya, tegak lagi kok tertawa, tersenyum. Apa penyebabnya? Nabi bilang, telah turun tadi ayat Al-Quran, ya, kemudian Nabi membaca Bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar. Nah, itu lanjutannya begitu, ya. Nah, untuk apa? Nah, ini Nabi bertanya, al-kautsar, apakah kamu tahu apa itu al-kautsar? Sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya maha mengetahui. Tuh, sahabat itu
ketika Nabi yang bertanya, mereka nggak mau jawab, takut salah. Selalu mereka katakan Allah wa Rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang maha tahu. Ya, nggak kayak kita. Kita kan kalau ditanya apa nyerah saja, padahal salah, padahal salah ya. Nah, ini sahabat walaupun sahabat tahu, tapi ya sahabat nggak berani menjawab. Kenapa? Karena saat itu dia berada di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang segala sesuatunya Rasulullah pasti tahu, ya. Nah, jadi itu yang kedua, itu menandakan bahwa surah Al-Kautsar ini Allah turunkan langsung kepada Nabi Muhammad di saat Nabi dalam keadaan sedang berkumpul bersama para sahabat-sahabatnya. Nabi tanya, "Engkau tahu apa itu Al-Kautsar?" Sahabat menjawab, Allah wa Rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang maha mengetahui. Lalu Nabi jelaskan bahwa Al-Kautsar huwa nahrun aqtanihi Rabbi fil jannah. Al-Kautsar itu adalah nama satu sungai yang Allah berikan kepada aku ya di dalam surga, yang nanti dan sungai itu juga buat umatku bisa merasakan telaga Al-Kautsar tersebut ya. Nah, kemudian apa artinya Al-Kautsar? Al-Kautsar itu diartikan juga artinya banyak. Al-Katsir atau Al-Kautsar artinya sesuatu kebaikan yang banyak ya. Al-Kautsar artinya nikmat yang banyak. Nikmat apa? Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada Nabi Muhammad dengan segala kesempurnaannya. Yang pertama, nikmat yang Allah berikan kepada Nabi, Allah jadikan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, bahkan menjadi penutup para Nabi dan Rasul, juga menjadi pemimpin para Nabi dan Rasul. Itu kan nikmat ya. Dijadikan pemimpin para Nabi dan Rasul itu satu kenikmatan, walaupun bukan kemauan Nabi, tapi itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu sangat dicari itu pemimpin ya. Mau jadi pemimpin sampai maksain pengen lanjutin kepemimpinan, anaknya yang disuruh naik walaupun belum 2 bulan katanya, belum cukup ibaratnya belum 2 bulan belum balik. Kenapa? Karena kepemimpinan itu termasuk salah satu nikmat. Nah, Nabi Muhammad ini Allah kasih Al-Kautsar, kebaikan yang banyak, nikmat yang banyak. Pertama adalah nikmat dijadikan sebagai pemimpin para Nabi dan Rasul, dijadikan sebagai penutup para Nabi dan Rasul. Bahkan semua para Nabi dan Rasul itu nanti akan bermakmum dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu diantara nikmat yang banyak. Apalagi Allah berikan kepada Nabi Muhammad Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim ya, yang menjadi pedoman buat kita umat Islam ya, warisan buat kita, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitabullah wa sunnah rasulih." Telah kutinggalkan kepada kalian 2 pusaka, jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian tidak akan sesat selama-lamanya ya, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini termasuk Al-Kautsar ya, nikmat yang banyak. Apalagi sebutan buat Nabi Muhammad yang begitu tinggi, sebutan buat Nabi Muhammad yang tinggi ya. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala belum pernah memanggil Nabi Muhammad dengan namanya. Ya Muhammad, enggak. Tapi Allah panggil dalam Al-Quran, ya ayyuhar rasul, dengan gelarnya. Ini kan merupakan sebutan. Maka dalam surah Al-Insyirah, surah Al-Nasr ya, Allah Subhanahu wa taala katakan wa rafa'na laka dzikra, dan telah kami tinggikan sebutanmu hai Muhammad. Sebutan yang tinggi itu juga merupakan nikmat yang banyak ya, banyak nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
termasuk nanti Nabi bisa memberikan syafaat, ya, bisa memberikan pertolongan kepada umatnya. Itu Al-Kautsar. Jadi nikmat yang Allah berikan kepada Nabi sungguh begitu banyak. Maka ketika Nabi dilecehkan oleh seorang kafir yang bernama Al-As bin Wa'il, ya, Nabi terdiam sebentar, turun surah Al-Kautsar, kemudian hati Nabi menjadi lega. Nabi katakan dari kalabtar, dia orang yang terputus. Oh, ternyata kata Allah, inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang membenci kau dialah yang terputus. Terputus apanya? Terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Itu yang dimaksud dengan Al-Kautsar. Artinya nikmat yang banyak. Inna a'tainaka al-kautsar, sesungguhnya kami telah memberikanmu nikmat yang banyak. Nah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan Nabi nikmat yang banyak, maka ada perintahnya. Apa? Fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah, ya, dirikanlah salat karena Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, karena Allah berikan Nabi nikmat yang banyak, maka ya Allah perintahkan kepada Nabi untuk mendirikan salat dan berkorban. Nah, ini artinya kembali kepada kita. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat yang ada pada diri kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, ataupun nikmat harta benda yang kita miliki, mobil, motor, rumah, ya, keluarga, istri, anak, suami, dan semuanya itu adalah merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Nah, karena Allah sudah kasih nikmat kepada kita begitu banyak, maka perintahnya fasalli li rabbika wanhar, dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Itu perintah, ya. Jadi memang ayat ini, ya, kitab awalnya turun kepada Nabi Muhammad SAW, tapi hakikatnya ayat ini, surah ini adalah turun buat kita semua. Ya, Allah udah kasih kita nikmat banyak, ya, dan nikmat malam tidur masa sih kurang puas, bangun deh, tahajud sebentar 2 rakaat, sholat ke masjid berjamaah, kan udah selesai, mau tidur lagi, mau istirahat lagi, silakan. Nah, artinya waktu-waktu yang Allah perintahkan kita ibadah, kita kerjakan. Kenapa? Nikmat yang Allah berikan itu juga begitu banyak sekali. Bahkan dalam satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yusbihu kullu sulama minan nas," ya, bahwa di awal pagi ada ruas-ruas yang ada pada manusia itu yang harus disedekahkan. Ada berapa ruas atau sendi-sendi yang ada pada manusia? Dalam hadis Nabi bilang ada 360 ruas. 360 ruas. Itu setiap paginya harus disedekahin. Setiap pagi harus disedekahin. Ya, kalau minimal kita sedekah setiap pagi 1000, maka itu sudah menyamai dengan, ya, sedekah 360 sendi. Jadi 360.000. Ya, kita sedekah 1000 atau 2000 kali 360. Kalau 1000 berarti 360.000 kita sudah bersedekah sehari itu. Tuh, cuma kata Nabi, kalau kita tidak mampu bersedekah dengan materi, maka lakukanlah sholat duha 2 rakaat. Dengan melakukan sholat duha 2 rakaat, berarti kamu sudah bersedekah terhadap ruas-ruas yang jumlahnya 360. Tuh, 360. Ya, sulama dalam hadis. Nanti kita temuin di hadis Arba'in Nawawi. Hadis Arba'in Nawawi kita temukan itu kullu sulama yusbihu kullu sulama 'alan nas, bahwa setiap manusia di awal pagi ruas-ruas itu harus disedekahkan. Kita nggak mampu dengan uang, dengan materi, maka kita bersedekah dengan sholat duha minimal 2 rakaat. Untuk apa?
mencukupi 360 ruas tersebut. Ya, itu. Nah, perintahnya fasoli, maka dirikanlah salat lirabbika untuk Tuhanmu. Ya, wanhar dan berkorbanlah. Berkorban apa? Berkorban jiwa dan raga, berkorban harta kita. Nah, kalau di sini tadi saya katakan yang dimaksud dengan berkorban ini adalah yaumun nahar, pada hari raya korban. Berkorban hewan-hewan yang disunnahkan untuk kita jadikan kurban, unta, kerbau, sapi atau kambing. Ini yang maksud dengan wanhar. Makanya Idul Adha juga dinamakan Idul Nahar, Yaumun Nahar, hari raya korban. Tuh, hari raya korban. Ada perintahnya dan juga ada sunnah, ada artinya, ada di dalam Al-Quran ada perintahnya dan juga sejarahnya juga ada. Ya, sejarahnya ada. Kalau kita buka dalam kitab karangan Profesor Salabi, sejarah umat Islam, nah, di situ dijelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ana ibnu Dzabihain, aku adalah putra dari dua orang korban." Tuh, Nabi pernah bersabda begitu, "Aku adalah putra dari dua orang korban." Ayahku yang pertama yang telah dijadikan korban adalah Ismail ibn Ibrahim alaihissalam. Ayahku Ismail bin Ibrahim. Tuh kan kalau kita buka Al-Quran dan juga buka kitab Barzanji bahwa nasab Nabi Muhammad SAW nyambungnya ke Nabi Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Ya, Nabi Ibrahim kan punya dua istri. Yang pertama Sarah, dari Sarah melahirkan Nabi Ishak. Kemudian yang kedua Hajar, dari Ibu Hajar melahirkan Nabi Ismail alaihissalam. Ya. Nah, dari Nabi Ismail ini keturunannya Nabi Muhammad SAW. Sementara dari Nabi Ishak, ya, lahir Yakub, Yusuf dan seterusnya. Nah, mereka yang dikatakan auladu Yakub, Bani Yakub, anaknya keturunan Yakub, itu yang dikatakan Bani Israel. Bani Israel. Yang di Quran Allah berfirman, "Ya Bani Israel, dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun." Nah, itu kelompok Bani Israel adalah keturunan anak-anaknya Nabi Yakub dari silsilah Ishak. Ishak ini dari istri Nabi Ibrahim yang bernama Sarah. Ya, gitu. Nah, dari dua ini Ishak dan Ismail ini mempunyai kelompok yang berbeda. Jadi Nabi bilang, "Aku adalah putra dari dua orang korban." Ayahku yang pertama Ismail bin Ibrahim alaihissalam yang telah dijadikan korban, dijadikan tumbal, dijadikan sembelihan oleh ayahnya sendiri Ibrahim. Ya, kenapa? Karena dulu Nabi Ibrahim pernah nazar. Nabi Ibrahim pernah nazar, ya, karena ya jangankan Nabi Ibrahim itu kalau berkorban bertanggung-tanggung dia, bisa 100 ekor onta, ya, bahkan sampai ribuan kambing. Ya, nah iblis godain Nabi Ibrahim, kayak Ibrahim, ngapain sih korban segitu banyaknya? Ya, bisa yang buat yang lain tuh. Nabi Ibrahim, ini belum seberapa, ya. Allah belum kasih, bahasa saya ini, Allah belum kasih gua anak. Ntar kalau Allah kasih gua anak, Allah perintahin gua suruh korbanin tuh anak, gua korbanin sebagai bukti cinta, ya, bakti saya kepada Allah Subhanahu wa taala, gua korbanin. Itu kan hasil. Nah, kemudian Allah buktikan, Allah kasih Nabi Ibrahim anak laki-laki, ya, Ismail. Nah, di situ aja Allah perintahkan untuk Nabi Ibrahim melakukan penyembelihan terhadap putranya, ya, dalam mimpinya, walaupun mimpi, tapi itu mimpi yang benar. Mimpi yang benar. Inni ara fil manam anni adbahuka fanzur ma satara. Ya bunayya, wahai anakku, ya, semalam aku bermimpi diperintahkan oleh Tuhan untuk menyembelih engkau. Ya, bagaimana menurut pendapat
tahu. Ya, Ismail cuma bilang kalau emang itu perintah Allah, aku bersedia, aku terima dengan senang hati. Tuh, besok mimpi lagi malam yang ke-9-nya. Itu kan mimpi yang pertama, malam ke-8. Malam ke-8 atau hari ke-8 dikenal dengan hari Tarwiyah. Apa artinya Tarwiyah? Tarwiyah artinya tafakkur, merenung, berpikir. Kok dapat mimpi disuruh nyembelih anak, ya nggak salah kok, dipikirin. Begitu malam ke-9-nya Arafah dapat lagi mimpi. Oh benar, ini mimpi bukan mimpi bohongan, tapi ini merupakan mimpi yang merupakan perintah, petunjuk agar aku melaksanakannya. Lalu Nabi Ibrahim pun melaksanakan perintah itu. Itu yang pertama yang kata Nabi, aku adalah putra dari 2 orang korban. Ayahku yang pertama Ismail bin Ibrahim yang sudah dijadikan tumbal oleh ayahnya sendiri. Ayahku yang kedua, ya, kata Nabi Muhammad adalah Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdullah bin Abdul Muttalib. Nah, Abdullah bin Abdul Muttalib kenapa itu dijadikan tumbal juga? Dijadikan tumbal juga oleh ayahnya, ya, Abdul Muttalib. Ya, Abdul Muttalib. Kalau tadi Nabi Ibrahim bernazar, kemudian Ismail pada saat mau disembelih diganti dengan seekor kambing jelas, maka kita diperintahkan untuk berkorban. Dengan apa? Dengan seekor kambing, dengan kerbau, sapi ataupun unta. Wafadainahu bidzibhin adzim. Ya, nah kami ganti Ismail diangkat oleh Allah, ditarik, kemudian kami ganti dengan seekor kambing yang sangat besar, sembelihan yang besar, ya. Nah, kalau Nabi Muhammad ini, Abdullah ini diganti dengan 100 ekor unta. 100 ekor unta. Jadi dulu Abdul Muttalib juga pernah nazar. Abdul Muttalib kakek Nabi pernah nazar, kalau nanti aku dikasih anak laki-laki semua, maka salah satu dari anak laki-laki itu akan aku jadikan tumbal. Aku akan sembelih dia, ya. Aku jadikan tumbal buat patung-patung yang ada di dalam Ka'bah. Ya, akhirnya ya Allah buktiin dikasih anak laki-laki semua 10 orang. Nah, karena dia udah nazar, ya laksanain tugasnya. Pertama diundi dulu, dari anak laki-laki itu diundi siapa yang keluar? Abdullah keluar. Ya, diundi lagi karena Abdullahnya anak paling kotor. Diundi lagi biar jangan Abdullah yang lain aja deh. Keluar lagi nama Abdullah juga. Diundi lagi ketiga kali nama Abdullah juga yang keluar. Ya sudah, karena nama Abdullah yang keluar, ya Abdul Muttalib mempersiapkan segala-galanya untuk menyembelih putranya Ismail tersebut. Tapi pada saat mau dibawa, nah ini pada saat mau dibawa, anak-anaknya nih, kakak-kakaknya Abdullah, ya, encing-encingnya Nabi Muhammad nggak setuju. Kenapa? Karena Abdullah ini anak paling bontot, paling disayang oleh kakak-kakaknya. Ya, bahkan kakak-kakaknya ini termasuk Abu Lahab, Hamzah, Abbas, semuanya mengusulkan cari solusi lain deh, jangan sampai Abdullah ini disembelih. Coba cari solusi lain. Nah, Abdul Muttalib ini mendengar saran dari anak-anaknya, dia mendatangi para ulama saat itu didatangi, ya, bahwa dia punya nazar untuk menyembelih salah satu putranya kalau dia dikasih anak laki-laki semua. Lalu mereka para akbar menyarankan nggak usah disembelih, tapi tuker dengan 10 ekor unta, undi. Ini Abdullah, ini 10 ekor unta, undi. Kalau nanti masih keluar nama Abdullah, tambah lagi 10 ekor unta. Ya, undi Abdullah dengan 20 ekor unta. Kalau masih keluar nama Abdullah, tambah lagi 10 ekor unta lagi, jadi 30. Masih keluar nama Abdullah, tambah lagi. Nah, saran itu dipakai oleh Abdul Muttalib. Dikumpulin anak-anaknya, nah dia diundi sekarang. Abdullah dengan 10 ekor unta. Keluar nama Abdullah, tambah lagi 10 ekor, jadi 20. Diundi lagi Abdullah dengan 20 ekor unta. Keluar nama Abdullah, tambah lagi 10 lagi, jadi 30. Keluar nama Abdullah lagi, tambah lagi jadi 40. Nama Abdullah keluar lagi, tambah jadi
mencapai 100 ekor. Begitu diundi Abdullah dengan 100 ekor unta, baru undian itu keluar nama 100 ekor unta. Abdullah selamat. Jadi yang disembelih bukan Abdullah, yang disembelih adalah 100 ekor untanya. Selamat kan Abdullah. Ya, kalau Abdullah disembelih enggak apa-apa jadi nabi. Enggak ada Nabi Muhammad SAW. Sama seperti Ismail tadi. Ismail kan diselamatkan. Yang disembelih bukan Ismailnya, tapi sembelihan lain, itu seekor kambing ke sana. Ya, itu yang dikatakan bahwa aku adalah putra dari 2 orang korban. Ini perintahnya, fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah atau dirikanlah salat terhadap Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah. Kita disuruh berkorban, korban jiwa dan raga kita, kemudian juga berkorban harta kita, termasuk nanti pada saat Idul Adha disuruh berkorban, ya, disuruh berkorban. Nah, perintahnya itu apa? Fasalli, perintah wajib. Ya, fasalli, perintah wajib. Al-amru lil wujub. Nah, wanhar juga perintah wajib juga. Ya, perintah wajib. Wajib bagi yang mampu berkorban. Bagi yang enggak mampu berkorban, ya, nah dia tidak wajib untuk berkorban, ya, tidak wajib berkorban. Nah, kemudian ayat yang terakhir, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membenci engkau dialah orang yang terputus, ya, orang yang terputus. Jadi As bin Waqil tadi yang mengatakan dari kata abtar, dia itu orang yang terputus. Buktinya anak-anaknya mati semua, udah, ya, gak bakal. Kalau di Arab tuh laki-laki itu yang dijaga, yang dilindungi, yang perempuan kan begitu, yang kita kenal dengan jahiliyah, kebujaman bodoh. Kenapa? Karena perempuan tuh dianggap gak punya harga diri, sehingga kalau seorang ibu melahirkan anak perempuan, kubur hidup-hidup, wa'dul banat hayyatan, dafnul banat hayyatan. Sementara yang laki enggak. Tapi Nabi Muhammad yang laki meninggal semua. Nah, yang perempuan enggak. Nah, itu dikatakan dari kan abtar, dialah orang yang terputus. Ya. Nah, turun surah Al-Kautsar. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan domir nahnu, kami. Ada yang nanya, kalau domir kami kan berarti untuk banyak. Ya, kami kan berarti banyak, kami kita. Berarti banyak dong? Enggak. Kalau buat Allah tetap Allah Esa, Allah Ahad, Esa, satu. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala kadang di dalam Al-Qur'an menggunakan domir anak yang artinya aku atau saya, dan kadang Allah menggunakan domir nahnu yang artinya kami. Nah, ini sudah pernah saya jelasin juga, ya. Sudah pernah saya jelasin. Ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan domir anak, aku, saya, ini menandakan bahwa tidak ada makhluk yang diikut sertakan. Enggak ada makhluk yang diikut sertakan. Contoh misalnya, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk menyembahku. Tuh. Artinya yang bisa menciptakan jin dan manusia ya Allah. Dan Allah perintahkan jin dan manusia untuk menyembah aku. Enggak ada yang dilibatkan yang lain. Aku aja yang disembah, yang lain enggak. Gitu. Makanya Allah menggunakan domir anak, aku. Jadi yang disembah hanya aku, enggak ada yang lain. Mungkin kalau Allah bilang yang disembah kami. Nah, bisa jadi nanti ada unsur lain selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah bilangnya apa? Ya, menyembah aku. Tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk menyembah aku. Aku nih, bukan kami. Kenapa? Tidak ada yang dilibatkan dalam bentuk penyembahan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Persis prinsipnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Nah, tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan domir nahnu, kami, nah, artinya Allah melibatkan makhluk.
melibatkan manusia. Contoh misalnya sebelum masuk ke ayat kita. Contoh Allah berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam bentuk yang paling indah, paling sempurna manusia ciptaannya. Nah, Allah menciptakan manusia itu kan tidak sekaligus dijadiin kita satu orang, ya, dengan kata-kata atau bentuk kun jadilah fayakun maka jadi tidak. Tapi prosesnya Allah jadikan manusia lahir dari manusia. Saya lahir dari sabab ayah dan ibu saya. Itu kan artinya lahirnya saya, lahirnya kita ini kan gak lahir, ya Allah langsung ciptain bahasa kita dipulung-pulung tanah, kemudian kun jadilah fayakun maka jadi fuad jadi enggak. Prosesnya manusianya diikut sertai. Bapak ibunya nikah, berhubungan, jadi kita. Bapak ibu kita lahir dari siapa? Dari bapak ibunya lagi, dari bapak ibunya lagi. Itu yang Allah maksudkan. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam bentuk yang paling indah. Maksudnya apa? Dalam proses penciptaan manusia, manusianya diikut sertakan. Paham gitu ya? Manusia diikut sertakan. Ya, nggak seperti Allah ciptakan Nabi Adam dan Hawa. Kalau ciptakan Nabi Adam kan nggak punya bapak, nggak punya ibu. Tiba-tiba langsung jadi. Ya, nah, maka ketika Allah menggunakan aku ciptakan Adam, Allah menggunakan domir nahnu. Ya, khalaqtu Adam, aku ciptakan Adam. Allah menggunakan domir aku ciptakan Adam. Kenapa? Karena dalam penciptaan Adam Allah nggak melibatkan yang lain. Nggak ada bapaknya, nggak ada ibunya. Tapi ketika menciptakan laqad khalaqna insan manusia atau laqad karramna bani Adam, sungguh telah kami muliakan bani Adam. Kan bukan Nabi Adamnya, tapi anak Adam, kita manusia. Allah menggunakan domir nahnu, kami. Kenapa? Karena manusianya dilibatkan, diikut sertakan. Saya lahir dari bapak ibu saya dari bapaknya lagi sampai ke atas. Gitu ya. Nah, kalau di sini Allah menggunakan inna a'tayna, sesungguhnya kami, kata Allah, ya, telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Kenapa Allah menggunakan kami? Karena Allah melalui perantara malaikat Jibril, melalui perantara ya yang lain-lainnya, Nabi SAW mendapatkan kenikmatan yang banyak. Ya, malaikat Jibril, kalau nggak ada malaikat Jibril, ya Allah tak langsung ngomong kepada Nabi. Kan wasilahnya melalui malaikat Jibril. Nah, kemudian Nabi bisa diangkat menjadi Nabi dan Rasul, menjadi pemimpin Nabi dan Rasul. Itu juga kan wasilah siapa? Nabi Adam, Idris, Nuh, Soleh, sampai Nabi Isa alaihissalam yang mengakui keberadaan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Khatamun Nabiyyin, Khatamul Anbiya wal Mursalin, penutup para nabi dan rasul. Artinya dalam proses Nabi dijadikan pemimpin Nabi dan Rasul, nabi-nabi yang dahulu diikut sertakan untuk menyatakan kenabiannya, menyatakan kerasulannya, dan Nabi Muhammad sebagai pemimpin dan penutup para nabi dan rasul terdahulu. Gitu ya. Makanya Allah menggunakan domir nahnu, artinya kami. Gitu ya. Baik, ini surah Al-Kautsar, memang ayatnya pendek. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Mungkin saat sini ada yang mau ditanya? Ya. Kalau hakika gimana? Kalau istilahnya dia sanggup laki-laki itu cuma seekor kambing doang. Boleh, nggak apa-apa. Ya, dia cuma sanggup satu, ya nggak apa-apa. Nanti kalau ada rezeki lagi, dia bikin lagi. Kalau nggak ada rezeki, ya udah cukup satu, nggak apa-apa. Ya, nah jadi ketentuan buah itu bukan suatu kewajiban. Dan akikah itu sendiri pun hukumnya kan bukan kewajiban, tapi hukumnya sunnah muakkadah. Ya, sunnah muakkadah. Jadi kalau ya saya cuma mampu satu, udah bikinin. Mumpung ada duit buat satu, bikinin. Nanti ada rezeki lagi, mungkin aja. Aku kemarin laki baru satu,
bikin lagi. Nggak apa-apa, bagus. Ya, sebab kalau udah mau bikinin satu, nanggung deh. Nanti aja kalau punya duit dua, susah nungguin punya duit dua. Yang ada baru satu, pakai lagi. Anak yang pertama belum diakekahin, lahir anak yang kedua. Ya, mau akekahin anak yang kedua, kata ibunya, yang pertama aja belum diakekahin, ya udah deh, ntar aja deh bareng-bareng, ngomong doang, dari bareng-bareng. Lahir lagi anak yang ketiga, mau akekahin yang ketiga, yang pertama kedua aja belum diakekahin, nggak ada diakekah, ya. Makanya udah ada dijatuh di sini nggak apa-apa. Ya mumpung ada, kali-kali aja nanti ada rezeki lain dengan kita ada satu aja upaya bikin. Kita Allah kasih lagi, nah itu namanya nikmat yang banyak yang Allah kasih. Fasholli lirabbika wanhar, korbanin, nggak usah khawatir, ya. Bakal ada gantinya, ya. Yakin. Ada yang nanya lagi, kalau belum akekah, kalau boleh korban dong? Boleh. Sama kayak orang-orang nanya sama saya, Ustaz, saya mau umroh tapi belum haji, boleh nggak? Boleh. Mau nunggu haji kapan umrohnya? Haji 30 tahun lagi baru berangkat. Umroh dulu nggak apa-apa, punya duit, yang penting punya duit, yang penting berangkat. Ya, nanya belum akekah, boleh nggak korban? Boleh, nggak apa-apa, bikin korban. Ya, ada rezeki. Tapi belum diakekah, bikin korban nggak apa-apa. Ya, kalau korban kan ada waktunya. Tanggal 10 Zulhijjah, 11, 12, 13. Waktu punya duit, di waktu Idul Adha bikinin korban. Bikin akekah dulu, terserah deh, mau yang mana boleh. Kalau akekah kan boleh kapan aja, ya, gitu. Baik, kalau nggak ada, saya cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan walaupun sedikit bermanfaat buat kita semua. Allah berkati hidup kita, keluarga kita, anak-anak kita, kampung kita, juga negara kita, dan Allah kabulkan niat dan cita-cita kita. Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Ilahana bijahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akrimna bil ilmin nafi' wa rizqil halal warzuqna min haitsu la nahtasib. Da'wahum biha subhanahu